Peloso Kediri, sekaligus Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, beserta Ibu Nyai Ustadz Hayi, Ustadz Rofi'i selaku Kepala Unit Tahfidz Pondok Pesantren Hamalatul Quran, dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Romo Yai Ma'mun Mahfud berkenan untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau semakin menambah berkahnya tempat ini, sehingga para santri dalam belajar diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Tempat ini mulai ditempati santri mengaji tahun 2018, Yai. Ketika itu kita diutus oleh Yai Ainul Yakin untuk membuka pendaftaran online Pondok Putri di Hamalatul Quran Jogoroto Jombang. Iseng-iseng kami membuka link online pendaftaran. Kita siapkan 40 santri, ternyata yang daftar ada sekitar 100, sehingga yang 60 masih bingung mencari tempatnya. Kemudian ada salah satu wali santri, yaitu Bapak Imam Fatoni, yang menawari tempat ini. Kemudian kami survei ke sini, kita aturkan ke Pak Yai menyetujui, sehingga yang 60 dibawa ke sini. Kemudian timbul masalah lagi, ketika santri sudah datang belum ada yang menunggu, ya. Tidak ada yang menunggoni. Akhirnya terus saya tanya ke Pak Yai, sing nunggoni terus sinten Yai? Ya sudah, Kang Faik saja gitu. Akhirnya saya geser dari Jogoroto, saya sudah buat rumah di Jogoroto, terus geser ke sini. Alhamdulillah. Yang kedua, Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri ini merupakan lahirnya ini atas permintaan dari banyak kalangan masyarakat dan juga wali santri, agar yang diopeni di Hamalatul Quran tidak hanya pondok putra saja, tetapi bagaimana yang putri juga ikut diopeni, seperti itu. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, seperti yang tampak di depan ini, para santri sudah datang, namun asramanya ini baru mulai dibangun sedikit demi sedikit. Mohon doa kepada Pak Yai, mudah-mudahan ini diberikan kelancaran dan menjadi tempat yang barokah. Memang sempat ketika awal santri datang 60 anak itu, di pondok ini sempat diisukan pondoknya orang Wahabi. Katanya itu begitu, saya juga guyu saja itu ya. Ya karena memang ketika kita datang, mungkin kekurangan kita waktu itu kita tidak kulon nuwun. Ya, waktu itu saya masih menunggoni nyonya babaran itu ya. Jadi pas santri sudah datang, nyonya saya itu melahirkan anak yang pertama. Ini sekarang anak yang ketiga ya. Yang keempat masih proses. Baru 3 kurang 8. Nah itu akhirnya tidak ada yang menunggoni. Saya tidak tahu ketika santri sudah datang itu, ternyata dari Sohibul Baitnya kurang ada komunikasi silaturahim dengan para tokoh dan para pengasuh yang ada di sini, sehingga itu apa itu pondok apa itu kayak gitu ya. Ketika saya datang itu kok ada isu-isu yang hangat itu. Akhirnya saya sama Ustadz Rofi'i sama Ustadz Hayi ini sowan-sowan ke Pak Yai di Ringin Agung, kita jelaskan, oh ternyata pondoknya Mbah Yakin. Kemarin juga Gus Munsib juga sowan ke sana, ke Jogoroto, itu untuk sinergi antara Hamalatul Quran dengan Ringin Agung. Bagaimana para santri ini tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga ambil bagian di kutubus salafnya itu ya. Jadi yo hafal Al-Quran, juga pinter moco kitab gitu ya, dan akhlaknya bagus. Itu harapannya seperti itu. Kepada Pak Yai kami mohon untuk memberikan motivasi kepada para santri agar lebih semangat dalam belajar dan menghafal Al-Quran, serta mohon doanya juga agar para santri ini dalam belajar dan menghafal Quran ini diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Nanti juga mungkin beliau cerita bagaimana kok bisa ketemu dengan Haki, dengan Pak Yai Ainul Yakin, itu ceritanya itu bagaimana, itu cerita ketemu di mana, itu nanti akan dijelaskan sama beliau. Oleh karena itu kepada Romo Kiai Haji Ma'mun Mahfud kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaina al-Qur'an wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad alladzi 'allamana ma'ani al-Qur'ani bil bayan wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengasuh Hamalatul Quran yang selalu kita banggakan, beliau Romo Kiai Ainul Yakin, pengampu pondok Hamalatul Quran Putri 2 nggih, Haki 2, Mas Faik, saya tidak tahu nama panjangnya, akrabnya dengan saya Mas Faik, dan Kiai Haji, seluruh santri putri Hamalatul Quran 2. Alhamdulillah kita siang ini bertemu. Saya niati, tadi saya WA ke Mbah Yai Yakin, Yai saya mohon maaf, saya mohon izin untuk derek-derek khidmah di pondok Hamalatul Quran Putri ini. Saya niati hari ini saya datang napa nggih berbagi cerita mawon supaya panjenengan sedaya, supaya Anda semua ini bisa lebih semangat, lebih mempeng lagi di dalam deres Al-Quran. Dan saya niati, saya ini kesini niat khidmah mencari barokahnya Al-Quran. Yang jelas tidak ada resep kecuali harus istiqomah dan tekun. Betul apa enggak? Istiqomah dan tekun. Tapi istiqomah itu enggak enak. Enak apa enak? Enak apa enggak enak istiqomah itu? Nah, nikmat ya. Tinggal bagaimana kita ngerasakno nih. Nek dirasakno enak yo enak, nek dirasakno gak enak nggih mboten enak. Kita sering hanya tahu man jadda wajada. Jangan ditasdid lagi nih. Man jadda wajada. Kadang-kadang man jadda wajada, lah ini salah. Jada itu sungguh-sungguh, wajada itu menemukan hasil atau berhasil. Manjada wajada. Ini panjang, asalnya dari kata mangkoro al-baba walajja walaja. Wa man talabal ilma wajada wajada. Siapapun orang yang mengetuk pintu dan kemudian terus-menerus, maka akan bisa masuk. Walaja. Man lajja walaja. Wa man talabal ilma, siapa yang menempuh ilmu, mencari ilmu jenengan menghafalkan orang, menghafalkan Quran, wajada, maka wajada, maka akan berhasil. Saya selalu matur kepada santri, seberapa besok kamu enak di rumah, seberapa kamu besok ini mendapatkan hasil di rumah, itu tergantung seberapa kamu semua ini tenanan tirakat di pondok. Seberapa kamu besok diberikan karomah, diberikan kemuliaan, diberikan kemudahan oleh Allah, itu seberapa panjenengan semua ini le tenanan le tirakat teng pondok. Jadi panjenengan kalau waduh koncoku lho setahun iso entuk 20 juz, aku kok entuk 12 juz. Jenengan harus alhamdulillah. Berarti oleh Allah Ta'ala jenengan disuruh untuk lebih tekun lagi, dan insya Allah besok akan diberi karomah, keramat, kemuliaan yang lebih oleh Allah Subhanahu. Asalkan dapatnya 12 itu sebenarnya sudah tenanan, kecuali kalau banyak tidurnya ya. Pak, di sini itu tempatnya belum representatif, belum baik loh. Karena tempatnya belum baik, makanya tidak ada kesempatan untuk tidur nyenyak gitu nggih. Akhirnya banyak deresnya. Nah, ini yang membuat kita nih disyukuri mawon. Disyukuri mawon. Dan Quran itu Masya Allah, Rasulullah dawuh bahwa dari kawulane Allah itu ada yang menjadi keluarganya Allah. Pasti enak, tapi tidak langsung enak.
Contohnya orang jadi pegawai negeri, gak korupsi, suwi sugih. Korupsi cepet sugih, langsung tapi ujung-ujungnya di penjara. Tapi kalau orang jujur, insya Allah gak langsung penak, tapi di akhirnya jadi. Jenengan harus yakin kalau jenengan membawa Al-Quran, menjadi hamilatul Quran, maka kehidupan dunianya ditanggung oleh Allah Subhanahu. Tapi ingat, hamilatul Quran itu bukan hanya hafal, tapi bisa mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Makanya nyuwun sewu, mohon maaf, jenengan masuk ke Quran ini harus disyukuri dengan sebaik-baiknya syukur. Jenengan sudah syukur apa belum? Apa? Baca alhamdulillah. Ini diingat-ingat lagi ya. Kalau baca alhamdulillah itu namanya hamdu, memuji kepada Allah. Kalau asyukru kan bisa alhamdulillah wasyukru. Jangan salah loh, jangan alhamdulillah wa syukurillah, syukur itu namanya. Yang benar apa? Alhamdulillah wa syukurillah. Wa syukurillah. Syukur kepada Allah. Apa itu syukur? Syukur adalah menggunakan nikmat sesuai apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Apa syukur itu? Menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki pemberi nikmat. Jenengan diberikan nikmat mata, bisa memandang, bisa ndelok barang api, bisa ndelok barang elek. Gimana mboten? Bisa digunakan untuk lihat HP sepanjang hari, bisa juga untuk nderes sepanjang hari. Pilih sing pundi? Tenan. Nah niki. Berarti kalau yang syukur itu kira-kira yang dibuat lihat apa buat lihat Quran? Nah, saya kembali ke pertanyaan awal. Kira-kira kita ini, panjenengan semua ini sudah bersyukur apa belum? Ya lumayan lah, nggih. Lumayan gitu ya. Kalau dikatakan syukur yang betul, kira-kira belum. Masih banyak buat ya lainnya lah. Tapi insya Allah, kalau jenengan betul-betul deres sing tenanan, itulah yang dinamakan syukur. Jadi syukur kita, syukur ya panjenengan sebagai at-ta'lim, sebagai muta'alim, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang mutahamilul Quran, orang yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Itu adalah menggunakan waktu, menggunakan kesehatan, menggunakan kenikmatannya Allah untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Mohon maaf, waktu terindah bagi seorang, ini Mas Faik bisa ditanya nanti, sudah mengalaminya, kulo ya sudah mengalaminya. Waktu terindah itu bukan ketika sudah berhasil. Waktu terindah itu adalah ketika kita belajar. Jenengan 10 tahun lagi wis dadi bunyai, wis duwe anak loro, duwe anak telu. Amine sinten anan. Muga-muga untuk bojo Pak Yai. Kok banter iki? Istri kedua. Ditegas ya Pak Yai. Jenengan akan mengenang, jenengan akan tahu bahwa masa terindah bukan ketika sudah berhasil, tapi ketika proses. Kulon niku kadang rindu banget masa-masa kula mondok. Saya ini tamat di sekolah di Lirboyo, juga sekolah di Peloso. Saya dua sekolah ngaji kula niku. Jadi saya itu rindu banget dulu sama temen, kadang yo ngerjai, kadang yo dikerjai. Ngoten nggih. Kadang pegel sabune didelikni, ngoten. Ada di sini ngoten niku. Sing banter enten karo mboten jawabane. Ada atau tidak? Oh, nggih. Kadung antri sabune didelikne ben iso nyalip antrine. Ya. Itulah lika-liku di pondok. Nah, nyuwun sewu. Saya ini kadang mboten cocok kalau ada anak pondok niku mengatakan enggak kerasan di pondok, dibully di pondok. Memang di pondok ini
didengarkan. Memang di pondok ini belajarnya nggak belajar itu saja. Belajarnya adalah nggak belajar ngapalin Quran, belajar bagaimana kita nerima kalau dibenci orang, nerima kalau dikerjai orang, sabar dan banggakan kesabarannya. Jangan gini, sabar, bulian atau ngerjai di pondok, nanti kalau di rumah juga akan seperti itu. Jangan kira kalau jenengan jadi orang baik semua orang senang, jangan kira. Tapi di pondok monggo selain sukses mapal Quran, sukses lanyah ngapal Quran, bisa meniru akhlaknya para guru, nggih, juga nanti bisa tahan banting menghadapi orang lain. Pun muga-muga jenengan kabeh diparingi ilmu sing manfaat. Diparingi khatam kabeh 2 tahun wis lancar kabeh. Biasanya berang tahun. Setahun kan bisa wis khatam, nggih. Tapi saya minta 2 tahun sudah lanyah, sudah khatam semua. Ngoten nggih, aja kesusu boyong, khatam langsung boyong. Enggak usah khawatir, manusia zaman besok itu lebih ganteng daripada manusia zaman sekarang. Yang enggak paham dengan Al-Qur'an. Masya Allah, muga-muga saestu jenengan niku dadi ahli Al-Qur'an. Jenengan kudu syukur betul mondok di sini. Saya ini kenal beliau Kiai Yakin niku antik. Suatu saat podo-podo golek durene ke Wonosalam. Nggih. Kula niku cari duren ke Wonosalam di Jombang. Makan bareng beda rombongan. Terus cerita, jenengan sinten? Mulai pertama kali kenal langsung akrab kali kula. Dan saya asyhadu, saya nekseni bahwa beliau ini orang yang ikhlas. Niki sing angel. Orang gaya akeh. Sekarang kan orang senangnya viral, betul apa enggak? Minta subscribernya banyak, followernya itu dibanggakan. Gini betul. Padahal bukan itu. Bagaimana kita baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini betul-betul menyaksikan, saya benar-benar yakin beliau Kiai Yakin itu orang yang baik, orang yang ikhlas. Muka-muka sama untuk barokah. Tapi kudu kiso niru. Lek niru 100% insya Allah angel. Tapi minimal niru itu arahnya sama. Harus apa adanya, harus ikhlas, harus lillahi. Nah, pun zaman ikhlas mawon maca Quran, ngapalin Quran, diapalni, insya Allah barokai tidak hanya kesampean tapi kepada kedua orang tua. Okay. Ada hadis mengatakan kedua orang tua akan diberikan mahkota. Ada yang hadis satu lagi mengatakan mahkotanya diberikan kepada sampean, tapi kedua orang tua diberi sepasang pakaian. Yang mana sepasang pakaian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai heran orang tuanya, loh saya kok dapat ini? Oh iya, ini kiriman dari anakmu yang hafal Quran. Mau napa mboten? Pengen napa mboten? Saman kalau di dunia paling bakti, paling nukoni kelambi regane paling pol 500. Paling pol 1 juta. Tapi kalau jenengan hafal Quran, jenengan itu sama. Satu hadis mengatakan, nggih, ul bisa walitahu tajan dauhu, nggih. Diberikan mahkota yang mana dauhu, sinarnya itu seperti kadau isyamsi fi yaumid dunya law kanat fikum. Seperti sinarnya matahari di dunia kalau matahari itu dekat dengan kita. Adohe koyok ngono, panase koyok ngene nggih. Adohe koyok ngono, padange koyok ngene, apalagi kalau dekat dengan kita. Pun ngoten mawon, gak usah kakean teori, yang penting mempeng. Nggih, pripun? Gak usah kakean teori. Niat saya bukan saya ndawuhi jenengan, saya pengen mendapat barokahnya Quran. Nggih, pokoknya muga-muga 2 tahun lagi jenengan semua sudah boyong dari sini. Kok empani gak watek tenanan ini? 2 tahun lagi jenengan sudah boyong dari sini, entah ngelanyahkan di pondok pusat atau langsung, atau kalau di sini sudah tidak jadi santri tapi sudah jadi orang yang disetori. Napa to mriki Pak? Sudah jadi
Ustazah. Allahumma amin. Tenanan amin ya Allahumma amin. Tapi ora cukup amin tok, kudu mempeng. Pun ngoten mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga kita nanti bisa bertemu lagi. Hadanallahu ila siratil mustaqim wa waffaqana li ayyaj'alana Allahu min ahlil ilmi wal Qur'an wal khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa wih? Amanten. Ya Allah, liridallahu li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ghufrani dzunubina, li taufiqi lillahi ta'ala fi ya Allah hamli al-Qur'an li sanatiri hadzal ma'had ya Allah li mutahammilati hadzal ma'had ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi. Rabbana ya Allah taqabbal minna a'malana, kafir anna sayyi'atina, ighfir lana dhunubana. Allahumma ij'alna wa walidayna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa masyayikhana wa muallimana wa ashabana wa ahbabana wa man lahu haqqun alaina wa ahli hadzal ma'had ya Allah wa ahla hadzal ma'had ya Allah min ibadikas salihin al-muttaqin min ahlil ilmi wal Qur'an wal khair wa minal muyassarati umuruhum wa minal marzuqina rizqan wasi'an halalan thayyiban. Yassir lana umurana, hassil maqasidana ya Allah. Yassir lana, yassir ya Allah li ahli hadzal ma'had fi hamlil Qur'an ya Allah. Barik lahum ya Allah, barik lahum ya Allah, barik ya Allah fi ta'allumihim, farik fi tahammulihimul Qur'an ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lakal hamdu ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 2016 ya? 18 ya mulai? Demikian tadi motivasi dari Romo Kiai Haji Ma'mun Mahfud. Kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan semakin menambah semangat motivasi kepada para santri sehingga menjadikan semangat dan mudahnya dalam menghafal Al-Quran dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami haturkan terima kasih kepada beliau dan mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.